Beda gimana? Bukan Hei. bukan pribadi yang sama itu. Baca perikopnya Bang Robi. Judul perikopnya apa di situ? Yesaya 14. Coba judul perikopnya apa itu? Saya nggak tahu judul perikop. Ejekan tentang Raja Babel. Ejekan Anda tahu Raja tentang Babel Raja siapa? Babel. Anda tahu Raja Babel siapa? Mau saya jelaskan sejarahnya? Bang Robi. Ya. Bang Robi, mau saya jelaskan sejarahnya tentang Apa Raja Babel? sejarahnya? Ini fakta, Bang, bukan soal Oh, ini sejarah fakta, lagi. Ini sejarah. fakta, Saya jelaskan sama kau. fakta Alkitab, Tunggu, Bang. Jelaskan Bang. Jelaskan begini. Bang. Diam dulu. Saya jelaskan Sorry, ya. sorry, Ini Bang. dulu, Bang Robi. Fakta Alkitab Ini memang dulu. jangan beda tafsir, Bang. Oke, kalau Beda memang tafsir. seandainya Ini begitu. saya tidak, Dengar dulu, Bang dengar Robi, dulu saya saya. tidak nafsir, saya Dengar sejarah, dulu saya saya, baca dengar dulu sejarah. saya. Oke, silakan Abang punya tafsiran seperti itu, tapi kekristenan kami tidak mengajarkan seperti itu. Oke, Sudah jelas Ini saya fakta berikan kok. dia. itu clear ya. Clear. Kalau Abang punya penjelasan seperti itu silakan. Kalau kami Kristen tidak. Itu clear. Ya, cuma Tidak bisa iman itu, dibantah. iman buta. Kalau memang Abang punya Iman. pendapatan bahwa Lucifer, bintang timur yang di kitab apa tadi ya saya dengan di Wahyu itu sama, itu salah. Itu clear. Kalau di kami Kristen. Ini harus diluruskan. Jelasin dulu Bang. Ini God. berbahaya. Jelasin Saya Bang. katakan tadi, Bang God begini. jelasin biar dia dengar. Jadi saya Jelasin kata- tentang Raja Oh, Babel. betul. Iya, jadi begini. Saya katakan begini. Kenapa saya bicara berbasis data dan mengikutkan sejarah supaya otak mereka terbuka siapa yang mereka sembah itu. Jadi begini, Raja Babel atau Babilonia adalah salah satu raja itu yang boleh dikatakan mau menyamai Tuhan, dan asal salib pertama kali yang Alkitabiah, simbol salib itu berasal dari Babilonia. Sedangkan Anda buka sejarahnya, ya. Jadi sebelum Yesus itu Raja Babel sudah menyalibkan 16 orang. Ngerti kau Bang Robi ya? Iya. Jadi apa? Jadi yang dikutip di Yesaya 14 itu ejekan tentang Raja Babel, itu ejekan tentang orang yang disalib. Makanya Paulus mengajar bintang timur tadi di 2 Petrus 1 ayat 19. Itu yang diajar supaya bintang timur yang di Yesaya 14 ayat 12 itu bersinar dalam hati kalian. Dijelaskan lagi di Wahyu 22 ayat 16. Jelas Wahyu. itu fakta. Dengar, Jadi Raja Bang. Babel, Raja Wahyu Babel itu. itu ingin mendirikan istana ke langit, dan simbol salib pertama kali itu ada di Babel. Dan yang ini bicara tentang salib, ejekan tentang Raja Babel itu bicara tentang salib. Ngerti enggak, Bang Robi? Itu Ya. bicara tentang orang yang disalib, yang diturunkan ke dalam kerajaan maut, yang mati itu, yang bangkit pada hari ketiga lalu naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang dibicarakan oleh Yesaya 14:12 itu. Siapa itu bintang timur? Siapa Itu itu salah, Bang. Paulus? Salah. Silakan Abang punya apa namanya persepsi seperti itu, tapi kekristenan Itu bukan tidak. persepsi, itu data Bible kau. Bukan, itu data yang berbeda, Bang. Beda Apa gimana? namanya? Bintang timur Gimana? dengan bintang timur yang bersinar itu beda. Sorry. Oh, Bintang saya tanya, timur yang saya tanya bercahaya begini. itu beda. Tunggu. Begini, saya tanya. Sangat berbeda. Tunggu. Datanya aja itu beda, penulisannya aja udah beda, Tunggu, Bang. Bang Gimana Robi, kita mau samakan? Bang Robi begini, saya tanya, bintang timur itu di atas langit ada satu apa ada dua? Ayo, Gimana? bintang timur, ayo, atau begini aja, bintang kejora di atas langit ada satu atau ada dua? Kenapa Coba. disamakan dengan hal itu? Sekarang, Bang Robi, Itu kan bintang cuman- timur itu, coba, Anda pernah baca? Tunggu, saya kasih ayatnya dulu, supaya Anda, Itu kan cuman bahasa tipologi Bang Robi, aja. mute dulu, saya Itu jelaskan tipologi, Bang. Bahasa Mute. teologinya. dulu. Saya jelaskan Ya. dulu. Ini Bang Jadi Robi nih. itu Coba, Bang Beda. Robi bisa tahu diskusi enggak? Mute dulu. Coba buka Matius 2 ayat 2. Silakan dibuka. Ada yang bisa besarkan Matius 2 ayat 2? Ada teman-teman Islam yang bisa? Saya Boleh, jelaskan boleh, sebenarnya. Bang. Siapa yang kalian sembah? Matius, boleh. Matius. Matius 2 ayat 2. Silakan. Yang ini ya, kedatangan ini bukan sebentar. Oh iya. Nah, Oh, ini. udah ada ya. Silakan Ustaz. Dan bertanya ini kan. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia.
Ya. Nah, Cakep. sekarang saya tanya Anda, orang Majus itu menurut Anda itu orang yang benar atau yang tidak? Nah ini Nah, yang Bang, silakan dibangga-banggain ini orang Kristen. Silakan. Anda tahu orang Majus itu siapa? Orang Majus itu ahli nujum, ahli perbintangan. Ngerti kau? Penyembah Itu kalonjing. timur yang kalian sembah. Nah, buka lagi ayat 9-nya. Silakan buka ayat 9-nya. Ayat 9-nya, silakan. Baca lagi tuh. Yud. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, berarti di sini siapa? Siapa yang mengajar menyembah Yesus? Ahli nujum. Bintang timur Benar. itu cuma satu. Bintang Benar. timur di dalam Bible tidak ada dua, tidak ada tiga. Dengar penjelasan Berarti saya. kau? Udah selesai? Ya, kau pakai data ya, pakai data. Udah selesai? Robi ya, pakai data. Ya, Udah sudah selesai? selesai. Ya, silakan. Mereka itu ahli bintang, iya kan? Dan mereka tahu kalau ada tanda bintang itu berarti ada sesuatu. Dan mereka tahu bahwa tanda bintang itu tanda raja, bahwa lahirlah seorang raja. Sehingga mereka datang untuk menyembah karena mereka tahu bahwa itu adalah raja, karena mereka adalah ahli perbintangan. Sehingga bintang apa yang timbul mereka tahu itu tandanya apa. Gitu loh, Bang. Oh, Jadi berarti ketika begini. bintang timur itu ada, menandakan bahwa ada raja yang lahir. Nah, Dan berarti itu adalah begini. Yesus. Nah, berarti begini. Cocoklah yang dikatakan Paulus supaya bintang timur itu bersinar di dalam hatimu di 2 Petrus tadi ayat 19 Oh, itu tadi. beda, Bang. Sorry, Berarti itu cocok. beda. Berarti cocok loh, beda gimana? Bang. Sorry, Apa itu maksudnya beda. bintang timur itu? Tunggu dulu, apa maksudnya Paulus berkata bintang timur di situ di 2 Petrus itu? Apa Sorry. maksudnya? Apa punya data? Apa punya data? Bintang timur Apa yang maksudnya? dikatakan itu kan tanda, memang bintang yang keluar kan? Memang ada bintangnya. Nah, berarti cocok begini. Tetapi Berarti kalau yang begini, di Bang Paulus Robi. itu adalah tipologi bahasanya, Nah, Bang, berarti yang begini, berbeda. Bang Robi. Berarti Jangan begini, Bang Robi. diputar-balikan. Bukan diputar-balikan. Berarti begini, Bang Robi. Menurut Yesaya 14 ayat 12, tanda yang diberikan ketika Yesus lahir dan disembah itu tanda setan, tanda Lucifer. Nah, Anda mau bantah? Itu memang Itu Lucifer tanda yang bintang di timur. Yesaya 14 tadi. Itu memang Lucifer, bukan, tidak ada kaitan sama sekali dengan kelahiran Yesus. Loh, berarti Nggak bintang ada. timur itu ada dua ya? Bintang timur ada dua menurut Bible. Ada dua gitu bintang timur. Bang, begini, Bang. Ada dua. Tunggu, pelan-pelan dijelaskan. Kalau bintang timur yang itu kan bahasa tipologi Sekarang aja, begini, Bang. Bang Robi gini, ada nggak datanya? Ada nggak datanya Bahasa bahwa tipologi bintang aja, timur dalam Bang. Bible dua? Ayo Bahasa coba Jul. teologinya aja. Tunggu Ya. begini Bang Robi. Ada nggak datanya Bang Robi yang Robi kalau bintang timur dalam Bible itu ada dua? Ayo coba, mana datanya? Bintang timur satu. Satu Tetapi berarti bintang sudah, timur apa yang lagi? bercahaya, dengar dulu, Bang. Bintang timur yang bercahaya, yang gemilang satu. Yesus Kristus. Oh, terus bintang timur yang Yesaya 14 itu tidak ada? Itu bintang. Berarti dua. Abang Berarti pernah dua. dengar? Dengar, Berarti dua. Bang. Abang orang Toraja kan? Iya, betul. Marganya Berarti apa? dua. Marganya Bintang apa? timurnya berarti Jangan dua. ke situ, Pak. Dengar dulu maksud saya biar abang ngerti. Ya, abang itu ada marganya kan? Karena orang Toraja ada marga. Kalau cuman pakai God itu banyak sekali God itu. Tapi kalau pakai marga abang itu ada. Ingat, bintang timur dengan bintang timur yang bergemilang-gemilang itu beda. Paham nggak? Berarti dua. Paham nggak? Dua. Bintang timur dua. Itu kan Menurut Bible. bahasa kiasan, Bang. Bahasa kiasan. Bintang timur itu mengarah kepada Lucifer, bahasa kiasan, Bang, tolong. Dan bintang timur yang berkilau-kilau itu bahasa kiasannya kepada Tuhan Yesus. Itu harus tahu. Oh, berarti Bible kau menyatakan bahwa Yesus itu Lucifer. Kenapa kok sampai di situ lagi? Oh, kok bagaimana itu fakta Dengar Bible kau dulu. itu ayat Yesus sudah Bahasa sertakan ayatnya kiasan itu. bintang timur itu kepada Lucifer. Tapi bintang timur yang berkilau-kilauan itu Yesus Kristus di dalam wahyu. Begitu. Berarti Lucifer ada dua. Satu bintang timur yang dipecahkan, satu bintang timur yang gilang gemilang.
Berarti menurut abang Lucifer ada Bilang dua. gemilang itu bahasa kiasan menandakan Yesus itu karena dia itu memang penuh dengan kemuliaan, makanya Abang punya data nggak? Punya data bilang- nggak? Loh, udah Ada dibaca tadi di kitab Wahyu. Kok bilang data lagi? Itu data saya bukan data abang. Kan di kitab Gimana Wahyu, sih? itu kan di Alkitab. Kok bilang data? Berarti kau? begini, abang itu tidak sesuai Alkitab. Di Alkitab itu bintang timur cuma satu, tidak ada dua. Iya, bintang Kalau timur ada cuma katakan satu, lagi cuma bintang timur, Lucifer. Tapi bintang Tunggu dulu. timur yang berkilau-kilauan itu satu juga. Nah, tunggu dulu. Di 2 Petrus ayat 1:19 saya mau tanya, kitab Petrus mana duluan? Kitab Petrus dengan kitab Wahyu mana duluan? Ayo coba. Kita bicara akal saja. Mana duluan? Nggak usah lari ke situ, Bang. Nggak usah lari ke Tidak lari ke situ. situ. Itu tidak lari ke situ. Tidak Jangan lari ke pindah. situ, Bang. Mana duluan? Kitab Jangan Petrus lari atau kitab ke Wahyu? Bukan lari ke Jangan- situ. Mana duluan? Jangan Kitab lari ke Petrus situ, tadi Bang. Kita yang bicara pecahkan bintang dulu. timur dengan kitab Wahyu. Mana duluan? Coba. Mana duluan? Kitab Petrus Jangan- dengan apa? Kitab Wahyu. Coba. Mana duluan? Nggak usah lari ke situ, Bang. Bukan lari ke situ. Petrus Satu duluan. konteks. Yang dipecahkan itu Ayolah, Bang Robi. bintang ini, Bang. Bang kita Robi pecahkan. cerdas sedikit dong. Jadi Nah, saya mau nanya itu, mana duluan? Kalau kita Petrus duluan, berarti Paulus itu berkata bintang timur yang mana lagi? Berarti bintang timur 3, gitu loh. gimana? Ayolah bang. Bang Rob ini, Sorry, Bang, abang ini tidak paham. oh Pak, apa Ya yang saya? ampun. Dengar dulu. Bintang timur yang dibilang oleh ahli nujum itu bintang yang memang kita lihat setiap malam itu kan? Itu bintang timur juga kan? Bintang yang Nah, di abang timur. lihat itu ya. Nah, silakan. dia Kalau saya- begitu yang di 2 Petrus itu bintang timur di Dengar mana itu? dulu, dengar dulu, Tunggu. dengar dulu. Yang dia Ya. saya bintang timur juga kan dia bilang. Baru yang di Wahyu, berarti ada 3 bintang timur menurut abang. Nah, jadi yang di Paulus itu bintang timur dari mana itu? Yang di Paulus? Itu kan bintang timur yang gilang pemilihan dia bilang. Ya, yang di Paulus itu maksud saya mana duluan? Kitab Wahyu atau kitab Petrus? Yang Paulus bilang di 2 Petrus 1 ayat 19 itu bintang timur yang mana lagi tuh? Bentar dulu. Jadi berapa saya bintang tahu timur? kita masalahnya? Loh, tadi sudah dibaca tadi itu. Wah, gimana sih? Coba buka lagi, buka lagi. Kenapa? Yesaya, Wahyu, 19 coba buka ini lagi. lagi tampil nih. 2 Petrus 1. Nah, jadi yang di Paulus itu bintang timur dari mana itu? Yang di Paulus? Itu kan bintang timur yang gilang pemilihan dia bilang. Ya, yang di Paulus itu maksud saya mana duluan? Kitab Wahyu atau kitab Petrus? Yang Paulus bilang di 2 Petrus 1 ayat 19 itu bintang timur yang mana lagi tuh? Bentar dulu. Jadi berapa saya bintang tahu timur? kita masalahnya? Loh, tadi sudah dibaca tadi itu. Wah, gimana sih? Coba buka lagi, buka lagi. Kenapa? Yesaya, Wahyu, 19 coba buka ini lagi. lagi tampil nih. 2 Petrus 1 ayat 19. Betul. Ah, Di layar itu, Pak. sekarang bintang timur yang mana lagi nih yang Paulus katakan ini? Kalau Anda katakan bintang timur di saya dengan bintang timur dan di Wahyu itu beda. Iya, Nah, memang beda. sekarang ini bintang timur yang mana lagi nih yang Paulus bicarakan di sini? Itu sangat makanya Bang belajar di Al-Qur'an saya rasa juga ada bahasa kiasan kok. Nah, saya mau nanya ini kita ada bahasa Di kiasan. Alkitab Mau juga nanya ada nih. bahasa kiasan. Tunggu, saya mau Waktu nanya Yesus ini yang 2 bilang, Petrus ini dengar dulu, sama waktu Bang Yesus Robi. bilang akulah jalan kebenaran, memangnya dia jalan. Dia kan Yesus. Kenapa dia tidak Wah. bilang itu bahasa kiasan? Abang, Bang? sangkali lagi Bibel abang tuh. Kenapa mau disangkal? Itu kan bahasa Apa? kiasan. Lo, Pak, Yang kiasan bisa maksudnya aja gimana? 100 kali dipakai bahasa kiasan dengan Lucu apa wujud nih? yang Lucu aja nih berbeda. abang nih. Nah, saya mau nanya ini, yang Bang Paulus ngajarin bintang timur yang mana ini? Bintang timur yang mana menurut abang nih? Sorry, saya tidak bisa baca soalnya. Itu sudah ditampilkan tuh sama host. Ya terlalu kecil soalnya.
2 Petrus 1 ayat 19 coba itu. Itu bintang timur mana lagi yang Paulus maksud? Itulah yang diberitakan Paulus tadi yang dikatakan Bu Rasmi tadi. Itu yang Paulus beritakan. Supaya bintang timur itu bersinar di hatimu. Bintang timur itu. Nggak bisa Cocok Bang itu ya? 2 Petrus 1 ayat 19 ya. Coba dibaca. Bisa aku baca. Dengan demikian kami makin teguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Nah, itu Paulus bicara apa itu? Lihat Yesaya 14 ayat 12. Bintang fajar. Kau putra fajar. Sampai bintang timur itu Paulus bicara Lucifer di situ. Siapa bilang Lucifer itu bahasa kiasan Yesus Kristus itu, Bang? Itu baca itu baca itu. Baca itu baik-baik itu. Makanya Coba baca ulang keras-keras tuh. ada bahasa Bang tipologi, Robi. bahasa kiasan, Bang. Itu fakta. Kiasan gimana? Bahasa kiasan. Itu Paulus yang ngomong, yang Itu harus- Paulus yang ngomong loh. Jangan memang Yang Paulus yang ngomong ini, yang diberitakan Paulus ini yang di Yesaya 14 ayat 12. Makanya saya katakan tadi bahwa Paulus itu tahu siapa yang disalib. Galatia 3:13 itu Paulus tahu, makanya dia katakan di Roma 3 ayat 7 dia berdusta. Karena dia tahu siapa yang disalib. yang Paulus tahu di salib ya Yesus Kristus kok. Itu yang dia Oh sampaikan. itu. Nah, coba begini. Sekarang begini, Anda buka Galatia 3:13, sekarang saya mau tanya. Paulus berkata sebab ada tertulis itu, Paulus kutip yang mana? Ayat mana dia kutip dari Perjanjian Lama? Kau tahu enggak? Itu ayat ke-15 di Yesaya 14 ayat ke-15 itu ada hubungannya dengan Galatia 3 ayat 13 dengan Ulangan 21 ayat 23 yang pernah dinarasikan Bang Suma. Ada hubungannya dengan Ulangan 27 ayat 25. Itu membuatkan semua itu. Abang nggak paham Bible abang. Saya ini mualaf karena saya tahu rahasia Bible. Apa saya mau jelaskan di sini masalah 66? Kalau saya jelaskan masalah 66, Anda kaget nih. Anda kaget nih. Roma. Kan begitu. Jelaskan aja. Siapa yang mau kaget soal itu? Nggak ada yang mau kaget. Vatikan. Kalau jelaskan itu. Nggak Jelas. ada yang mau kaget. Jadi apa yang diajarkan Paulus ini adalah ketika fajar mensinar, ketika bintang timur bersinar dalam hatimu, supaya bintang timur bersinar dalam hatimu, ini maksudnya bintang fajar yang ada di Yesaya 14 ayat 12. Itu Beda yang lah, itu Paulus Bang, ajarkan. beda. Pemahaman kekristenan kita itu beda. Orang yang berbeda. Ini fakta, bukan Dua saya yang figur bicara. berbeda. Dua Anda figur buka yang Galatia 3 ayat 13, Paulus mengutip Ulangan 21 ayat 23 dan diperjelas siapa itu Ulangan 21 dan 23 diperjelas di Ulangan 27 ayat 25. Kalau Anda buka semua ini kan Bang Suma pernah menarasikan ini. Bang Suma pernah menarasikan ini. Saya pernah nonton videonya dan ini betul. Saya sudah paham ini ketika 2019. Saya sudah paham ini. Paulus tahu siapa yang disalib. Paulus tahu, Paulus berdusta di Roma 3 ayat 7. Paulus sudah katakan dia berdusta karena dia tahu siapa yang disalib. Hanya karena dia ingin mendapat kekuatan politik melalui sekte agama, Paulus terpaksa berdusta. Anda tahu kenapa Paulus dibunuh? Anda pernah baca sejarahnya kenapa Paulus dibunuh? Kalau baca sejarah banyak Itu dia, Bang. tergantung sumbernya, Pak. Kalau sejarah, karena sejarah itu banyak. Tergantung sumbernya. Kalau belajar sejarah. Jadi Anda belajar sejarah, tidak ada yang berbeda sumber, semuanya sama. siapa bilang? Semuanya sama. Saya tanya, Tunggu, Bang. baru sejarah Kristen itu ditulis baik di Google maupun di buku, itu semua yang tulis Profesor Kristen. Ngerti kau? Isa aja di Al-Quran dengan Yesus yang kita udah beda, karena sumbernya beda. Anda Ya, ini kan? lu Gimana mau bicara ketemu? Bible, begini Bang Robi, kalau bicara Bible, sejarah. bicara Bible, bicara Karena Al-Quran, memang- bicara Al-Quran. Lari lagi ke perjanjian lama. Karena memang sumbernya berbeda. Jadi gini, yang lain lanjut aja ini, karena Bang Robi tidak paham apa yang dibicarakan dari tadi. Jadi menurut Bang Robi, bintang timur dalam Bible itu ada banyak. Ya gitu aja kesimpulannya. Ya silakan lanjut, mungkin Guru Ndasuma silakan lanjut. Karena silakan itu aja. bahasa kiasan, Bapak. Bahasa kiasan yang bisa aja 100 kali pakai. Karena itu bahasa kiasan. Jadi 2 Petrus 1 ayat 19 itu Dengar dulu, menurut dengar Anda dulu. itu Dengar ajaran dulu. kiasan gitu. Dengar dulu, Paulus mengajar kiasan penggunaannya. gitu.
pemaknaan dari bahasa kiasan itu tergantung. Robi, tunggu dulu, Bang Robi, baca itu judul perikopnya Paulus itu 2 Petrus 1. Baca judul perikopnya, lalu baca baik-baik ayatnya. Siapa yang dimaksud Paulus di situ? 2 Petrus 1:19 itu. Siapa yang dimaksud bintang fajar? Siapa yang dimaksud bintang timur? Ini kan sudah dijelaskan Yesaya 14 ayat 12. Anda tahu, Bible Perjanjian Baru tidak bisa berdiri tanpa PL. Jadi semua nubuatan di PL itu digenapi di Perjanjian Baru. Salah satunya Yesaya 14 ayat 12. Ngerti kau, Bang Robi? Baca enggak? Saya tanya, Anda paham dasar-dasar Bible? Paham enggak? Kalau nggak paham lagi, percuma aja saya debat sama Anda. Anda tidak punya ilmu. Kalau dasar Bible aja Anda tidak paham. Saya mau nanya sekarang begini, dasar Bible. Dasar Bible itu yang paling umum itu punya 2 pengertian. Apa? Coba, 2 pengertian dasar Bible itu. 2 pengertian umum dasar Bible itu apa, Bang Robi? Coba. 2 pengertian itu coba apa? Saya mau nanya supaya kita lanjut lah. Supaya diskusinya ini clear. Ayo coba, saya mau nanya dulu, Bang Robi paham enggak? Bukan masalah clear dengan tidak clearnya, Bang. Kita punya pemahaman yang dulu, berbeda. Bang Robi paham dasar Bible enggak? Paham enggak? Kita di sini Bible bukan itu punya 2 pengertian besar. dengar dulu. 2 pengertian besar. Silakan dijelaskan. Dengar dulu. Kita di sini bukan harus ketemu karena memang kita punya pemahaman yang berbeda. Kita hanya sekedar kalau gitu lanjut aja yang lainnya. Saya nanya dasar Bible aja. Begini. Memberikan pendapat aja, ya kan? Lanjut aja yang lain. Saya nanya aja Bang Robi dasar Bible nggak tahu itu. 2 pengertian besar Bible aja nggak tahu gimana mau lanjut diskusi dengan saya. Ya. Saya pernah diskusi dengan pendeta yang sudah S2. Semua pernyataan saya tidak bisa dibantah karena sesuai fakta Bible. Kalau saya nanya aja ada dasar Bible, 2 pengertian Bible Anda tidak tahu, gimana mau diskusi dengan saya? Gitu loh. Silakan yang lain lanjut aja. Pak God, sesuai dengan yang Anda minta, Pak God, di 2 Petrus 1, ternyata memang perikopnya nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Dibahas di Yesaya itu digenapi menurut Paulus di 2 Petrus 1 ini, iya, yang tentang bintang timur. Mantap. Saya kan sudah bilang Bang digenapi. Paulus menggenapi itu di Yesaya 14. Tapi ini Bang Robi ngeyel terus nih. Saya sudah kasih sejarah, sudah kasih apa lagi? Ya. Jangan tanya saya kenapa saya ngomong. Saya ngerti. Saya hanya membela kebenaran aja. Saya hanya membela kebenaran aja. Oh, kebenaran apa yang Anda bela? Yang saya yang bela kebenaran. Itu perikopnya judulnya apa? Itu penggenapan. Kebenaran keimanan kami Kristen. Kebenaran keimanan Kristen. Anda mempertahankan asumsi Anda, sedangkan dasar Bible Anda aja Anda tidak tahu. Saya tanya aja 2 pengertian besar Bible, dasar Bible Anda tidak tahu. Kan begitu. Gimana Anda mau debat? Itu lihat baca perikopnya itu, apa yang digenapi Paulus di situ. Jelas sekali itu. Ketika saya sharing dengan beberapa pendeta, tidak ada yang menyangkal ini. Asal Anda tahu saja. Silakan Anda sebut saya di semua pendeta yang ada di Makassar, silakan. Tidak ada yang berani bantah saya, karena ini fakta Bible nih. Masa saya menjelaskan lagi sejarahnya? Iya. Kalau tentang Lucifer aja Anda nggak ngerti, gimana yang lain? Itu penggenapan tentang Lucifer yang diajarkan Paulus itu Galatia ayat 3 ayat 13. Itu Lucifer semua yang diajarkan pada kalian. Makanya muncul Wahyu 13 ayat 18, 666 itu. Anda mau fakta mau membantah gimana? Itu Bible kalian. Kan begitu. Nah, kira-kira yang lain lanjut aja. Ya, saya cukup dulu karena yang penting saya sudah jelaskan ya, saya sudah bongkar sedikit rahasia Bible. Ya, saya tidak perlu bongkar banyak-banyak. Ya, karena mungkin yang naik di Komal ini kurang ilmu menurut saya. Ya, kurang ilmu. Tolong pahami baik-baik dulu Biblenya Bang Robi ya. Baru naik di Komal. Terutama kalau Bang Robi naik di Komal, silakan berbasic data ya. Berbasic by data Bang Robi ya. Itulah maksudnya saya kan lagi di luar Bang. Payah juga kan saya mau ngomong. Makanya tadi benar ya yang tadi disampaikan saya di awal menarasi ini. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat atau durhaka atau dosa di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Ini pekerjaan iblis ini. Pekerjaan iblis Lucifer. Al-Hijr surah 15 ayat 39. Ya, terima kasih. Lanjut para guru.
masih ingat waktu saya bertemu dengan S2 ini, teolog, yang membahas tentang Yesus. Ya, ini yang kita bahas waktu itu tentang Lucifer ini. Bahwa Lucifer itu memang adalah orang pertama yang memperkenalkan kemudian itu adalah orang-orang Majus. Jadi cerita yang dibangun terkait datangnya orang Majus itu sebenarnya adalah kode. Lalu kemudian Paulus juga mengajarkan tentang bintang fajar, bintang timur, putra fajar. Jadi nyambung ke sana sehingga sarjana teolog S2 pada saat itu sampai dia nangis, meja yang dia pegang itu gemetaran, dia kayak mau terkam saya waktu itu. Tapi apa boleh buat, dia nggak ada daya kemudian untuk bisa membantah. Karena betul, saya pun mengatakan waktu itu, tolong tunjukkan yang mendapat gelar bintang timur itu ada berapa. Di kitab saudara siapa aja? Timur. Sehingga saya bernarasi dan menguatkan bahwa yakin dan percaya yang mati di atas tiang salib itu bukan utusan Tuhan, bukan. Kodenya juga ada dalam Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu iblis. Kodenya ada di situ poinnya. Jadi Al-Quran menarasikan mereka berselisih paham tentang seseorang yang kemudian ya mereka katakan disalibkan, mereka katakan dimatikan, padahal tidak, mereka tidak ada keyakinan, mereka ragu tentang itu. Nah benar saja, lagi-lagi kode itu muncul di Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Itu jelas itu. Ada yang berkata itu sudah mati, yang lain mengatakan masih hidup. Nah ini, maka ya bersyukurlah kepada Allah karena malam ini ada saudara God yang sudah sampai pembahasannya ke sana. Karena selama ini kita belum menemukan kemudian lawan yang bisa membahas tentang ini. Belum ada lawan yang bisa naik level. Selama ini hanya dasar-dasar yang selalu kita sampaikan bahwasanya yang mereka sembah itu adalah Yudas. Masih sampai di situ. Kita belum sampai kepada pembahasan tentang Lucifer yang adalah bintang timur itu sendiri, atau putra sang timur, atau sang timur itu sendiri, atau Yesus. Demikian. Silakan. Silakan Robi. Udah ini ya, udah naik bendera putih atau gimana? Lambaikan tangan, Bang. Udah sapa dulu apologet kalau gitu. Apologet? Kristen Muslim? Ya kak. Islam ya? Ya. Sampaikan. Bang. Hah? Aduh, gak ada ya. Lanjut, Bang Robi. Gimana ya mau lanjut? Soalnya memang mau di mau cari jalan untuk ketemu sih memang agak susah, karena memang kita punya pemahaman yang berbeda kan, dan saya sangat menghargai apa yang kalian sampaikan. Saya menghormati itu, karena itu kita punya pendapat yang berbeda.
karena itu data gitu bang. Ah, kalau bicara soal data, kita sama-sama ya, tapi itulah saya kan ada di luar, jadi itulah kan ada kekurangan. Kalau bicara soal data ya semua sebenarnya punya data, punya. Karena kalaupun kami Kristen tidak punya data yang valid, tidak mungkin ada agama Kristen yang sudah sebesar sekarang ini. Kan begitu dia ceritanya. Kan sudah ini bang, tugasnya menyesatkan banyak orang. Bersumpah malah tidak akan pernah dibiarkan satupun untuk tidak masuk ke dalam neraka bersama dengan Lucifer. Itu kan sumpahnya. Yesus pun mengatakan itu akan menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan juga. Enggaklah. Ya itu fakta, di dalam Bible Anda tertulis begitu. Bagaimana? Sorry, itulah saya. HP saya cuma Iya nggak apa-apa, mungkin bisa besok bang atau lusa atau kapan aja bisa masuk ke sini lagi untuk menjelaskan itu. Silakan direnungkan aja sesuai dengan pesan saudara God tadi ya, silakan. Ya, saya suka dengan Pak God itu. Kami sama-sama dari Sulawesi soalnya. Iya silakan. Saya suka dengan narasi-narasi yang dia sampaikan, dan itu Semoga kalau gitu semoga cepat tersadar juga kayak ikut jaya Bang God ya Bang Robi ya. coba. Bahkan saya terkadang kalau ditanya langsung oleh mohon maaf ini ya, kalau ada seorang penghujat dari Kristen yang bertanya kepada saya, siapa Yesus menurut Anda? Saya biasa mengatakan Yesus itu adalah tokoh fiktif. Beliau adalah titisan dewa. Biasa saya mengatakan itu. Enggak juga. Karena saya biasa mengatakan itu bang. Ya karena data-data seperti ini yang mendukung saya. Kalaupun misalnya nanti dipermasalahkan oleh teman-teman apologet, saya akan menjelaskan ini bukti, ini fakta tertuang dalam kitab saudara. Jadi mau kayak mana? Nantilah saya lebih banyak belajar, karena memang ya pemahaman saya mungkin belum nyampe ke situ atau gimana, saya enggak bisa utarakan hari ini ya. Syahadat aja bang. Hah? Gimana? Jangan, biar dulu dia belajar dulu bang, gali lah Bibelmu. Nanti saya belajar sama Abang God ini. Betul, mantap. Kakak ipar saya itu orang Toraja, Bang God. Oh ya, ya. Marga Alhamdulillah, Palembang. ya. Ya, ibu saya asli orang Toraja. Bapak saya asli orang Manado. Bapak saya itu ya. Oh, marga Ya, apa? Marga kalau di Manado saya marga Soputan, tapi kalau di Toraja saya marga Tulak. Oh, saya orang Manado juga, Bang. Oh iya, saya marga Soputan dari Minahasa. Minahasa, iya. Ya, betul. Saya orang Minahasa juga. Oh, Minahasa mana? Motoling, Minahasa Selatan. Oh iya betul dekat sudah bang itu kalau gitu. Iya iya. Oh, berarti suka dengan babi kecap ini bang. Saya dulu waktu Kristen mau makan favorit saya itu. Tapi setelah tahu kebenarannya sudah saya tinggalkan. Dari Nah cukup ya. Nah, kalau abang sudah tahu kebenarannya jangan dimakan juga bang. Supaya ngurang-ngurangin dosa kan begitu. masih butuh banyak pencerahan, Bang. Ya betul, silakan DM saya bang. Banyak sekali orang Kristen. Waktu saya tadi malam edukasi tentang sejarah Kristen itu di roomnya Bang Ucup, banyak sekali orang Kristen yang follow saya. Kurang lebih 50 orang. Iya. Mantap. Ya, bahkan ada yang nanya saya, Bang bisa tolong dijelaskan saya secara militer sejarah Kristen. Iya, ada yang minta saya. Ada yang minta saya di WA saya itu ada yang minta tentang itu. Jadi saya bilang begini, saya ini bukan ahli sejarah Kristen, tapi saya terus terang, sebelum ada Google saya sudah baca semua sejarah tentang Kristen. Saya bilang. Jadi ketika ada teman-teman Kristen yang menghujat Islam, saya tarik mereka ke sejarah supaya supaya kita tidak saling menghujat gitu loh. Nah, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, edukasi seperti ini kan sebenarnya bukan untuk memecah kita, tapi justru memberikan pelajaran kita bagaimana perbedaan itu bisa mempersatukan kita. Nah, gitu loh. Iya. Itu loh Bang Robi.
Paduka Iya. naik Paduka, Bang Hendra. Ya, ini full room. Kalau ada yang mau naik saya turun aja nih. Mungkin Bang sahabat semua, Bang host. Siap bang. Oh, ya udah aku ada Ah, bang ya. Bang Robi lagi santai makan anggur. Bang Robi, Cakep. malam ini jangan sampai nggak tidur ya. Enggak, pantunnya nggak nyambung-nyambung. mantannya nanya. Om. Oke lah host, kalau seandainya ada yang mau naik, saya mungkin cukup dulu. Makasih semua untuk narasumbernya ya. Iya bang. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi di forum yang Iya. sama. Gimana? Amin. Kita insya Allah tiap malam mengudara di sini bang. Kesini aja kita. Sebelum turun Belajar. Pak Robi, saya lagi baca juga literatur dari Kristen juga. Ternyata begini ada bunyinya. Jadi pembahasan tentang bintang timur itu ya sedikit ya. Ini resmi dari Alkitab Sabda. Ternyata menjadi alasan untuk menggunakannya sebagai gelar untuk iblis. Jadi yang dibahas tadi itu memang gelar untuk iblis. Yang sesungguhnya berhak menggunakan gelar ini ditunjukkan dalam Wahyu 22:16 itu kepada Yesus. Jadi memang satu bintang timur itu, Pak. Memang Iya. menceritakan tentang iblis, tapi adalah di situ yang berhak itu adalah Yesus. Jadi satu. Yesus. Mantap, Guru. Ini bisa dibaca di literatur Kristen sendiri. Nanti saya belajar lebih banyak bang. Siap. Karena sekali lagi kalau untuk malam hari ini ya kita masih saling adu argumen aja, saling memberi pendapat kan. Dan untuk lebihnya dari itu seiring dengan waktu kira-kira. Oke ya, sekali lagi Oke, makasih Bang Robi. untuk semuanya. Jangan bosan-bosan naik komal kita ya bang. Ya, enggak. Saya memang pingin belajar, Bang. Siap bang. Apalagi Intinya ada- malam ini Bang Robi jangan sampai nggak tidur. Mudah-mudahan ketemu dengan Abang Anggot lagi nanti. Siap bang. Kalau pendapat saya, kalau yang dimasuk bintang timur ya, ini baru bersependapat nih. Menurut buku Tatang Sutarman halaman 27, pojok kiri bawah, bintang timur itu sebuah penginapan yang sederhana. Bintang timur. Boleh dicek. Kira-kira gitu Pak Robi. Jadi sebuah penginapan bintang timur itu. Terjangkau kok. Per malam ya paling mahal itu 275.000 per malam. Ada homestay namanya Bintang Timur gitu. Di Makassar ada bus Makassar Toraja Bintang Timur. Nah, ada kan? Benar Ada. kan? Ah, Bang Robi juga tahu mungkin. Apanya? Ada bus Ada. Makassar Toraja namanya Bintang Timur. kelas melati lah, tapi ya terjangkau kok itu bagus. Bersih hotelnya. Wah. Pak Robi ada rencana nginap? Maaf abangku. Nanti disuruh sama Bang Got ngantarnya. Maaf abangku sekalian, Gurunda Suma dengan yang lain saya mohon izin turun dulu. Mau tidur nih. Iya, Dari iya, kita juga makasih ya. Assalamualaikum. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Host, Saya ada juga Bang Host diturunkan dulu.